lebih ke arah menurunkan orang yang bergejala. Oke. Nah, kita lihat bagaimana uji klinisnya. Menurunkan orang yang bergejala. Bergejala, bukan untuk menurunkan angka baru. Yes. Infeksi. Karena apa? Karena makanya kita harus belajar nih uji klinisnya, bagaimana sih desain uji klinisnya. Makanya saya agak sedikit kecewa mengapa dalam komunikasi kita ke publik itu ada satu missing crucial point. Bahwa kalau kita lihat dalam uji klinis itu yang diukur adalah, kan ada misalnya kalau kita ambil angka Pfizer misalnya ya, itu 20.000 relawan diberikan placebo, 20.000 relawan diberikan vaksin. Oke? Iya. 20.000 orang full vaksin, 20.000 air garam gitu kan. Nah, itu artinya bukan berarti 65% akan kebal 35% dari relawan kena COVID, bukan seperti itu sebetulnya. Jadi mereka lihat relatif risk. Nah, yang mereka hitung, Bu, itu adalah berapa banyak sih orang yang akhirnya bisa terproteksi dari gejala tadi itu. Mereka tidak menghitung berapa yang terinfeksi. Oke, itu dua hal yang berbeda. Kalau kita terinfeksi, si virus ini kan bisa masuk ke rongga nafas atas. Dia belum masuk rongga nafas bawah kan, tapi pasti di sini nih dia masih bisa menularkan. Nah, itu yang menyebarkan. Itu yang menyebarkan. Tapi yang diukur dalam uji klinis bukan orang yang terinfeksi. Mereka mengukur orang yang virusnya masuk ke dalam. Sudah bekerja. Dan sudah bekerja. Dan itu yang diukur. Jadi, apakah vaksin efikasi ini maksudnya? Jadi kalau kita sekali lagi angka Pfizer. Mereka ambil 20.000 orang yang placebo, 20.000 orang yang vaksin. Kelompok placebo ternyata ditemukan 162 kasus dengan gejala. Tapi kalau yang kelompok vaksin ketemu berapa? Cuma 8. Nah, berarti relatif risknya itu yang dilihat. Jadi kalau dia tidak divaksin, 162 per 20.000. Sedangkan kalau yang diberikan vaksin turun menjadi 6 per 20.000. Maknanya apa nih, Mbak? Ini berarti kalau misalnya harian di Indonesia yang bergejala berapa misalnya? Katakan, saya nggak tahu, sehari 1.000 orang yang bergejala. Kalau misalnya cakupan vaksin ini tinggi, bisa menurunkan orang yang bergejala. Dan itu masih penting. Kalaupun misalnya angka pahitnya nih 50% aja, lupakan 65%. Pahitnya minimal 50%. Itu beban fasilitas kesehatan untuk menangani orang yang bergejala itu nggak main-main. Tapi itu nggak bisa crash the curve. Kalau kita mau crash the curve, itu berarti kita harus apa? TLI-nya harus tinggi. Harus masif. Sekarang masih belum jalan itu belum maksimal. Itu kita semua. Jadi kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah harus masif TLI-nya, rakyatnya harus siap dengan 5M-nya. Gitu. Baik. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini mengenai hak dan kewajiban. Selanjutnya yang menjadi isu juga adalah adanya sanksi.